manusia yang peduli lingkungan. Adiwiyata Indonesia. Selamat datang di SD Negeri 15 Lawang Kidul, Sekolah Adiwiyata. Sekolah kita membentuk diri dan komitmen yang tinggi dalam membangun bangsa. Adiwiyata sekolah kita tumbuhkan kesadaran menjaga alam guna menjaga lingkungan kita bersama menuju sekolah masa depan. Adiwiyata sekolah kita bertanggung jawab terhadap lingkungannya, memberi perlindungan dan pengelolaan untuk pembangunan bangsa. Saya, Siswita SPDMM, Kepala Sekolah SD Negeri 15 Lawang Kidul, siap mendukung Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Adiwiyata Indonesia, gerakan bersama agar tercipta sumber daya manusia yang Ini SD Negeri 15 Lawang Kidul. Disinilah kami sekolahnya berbentuk minimalis kecil, tapi untuk Adiwiyata tetap kami mendukung dan merapikan serta mensukseskan untuk nasional atau provinsi akan datang. Ini ruang kelas 1A dan 1B, di mana kelasnya ada tertera gambar mengenai keadaan Curug Berdegung yang banyak keindahannya. Kelas 1A 1B ada gurunya di sini, dia menata kelas sangat rapi dan indah. Ini ruang kelas 2A 2B yang berada di SD Negeri 15 Lawang Kidul, bernuansa beda dengan kelas 1A 1B. Dia jerapah, tapi nuansa dia tetap mengenakan air dan penghijauan yang sangat indah, di mana dia menata ini dengan rapi bernuansa hijau yang mendukung memang Adiwiyata. Ini lanjut kita ke kelas berikut 3A 3B. Di sini bernuansa orange dan hijau. Gambarnya pohon kelapa. Saking mendukung hadiah buat Adiwiyata. Jadi ditatanya bekerja sama dengan wali siswa, komite, dan dewan guru yang melakukan setiap hari, terutama kebersihan. Namun keadaan sekarang sedang COVID, jadi siswa tidak belajar, tapi melalui daring di rumah. Kita lanjutkan dari kelas 4A 4B. Ini lokasi kita 4A 4B. Di depan kelasnya ada 3R, karena kita lokasi agak sempit, jadi meletakkan lemarinya kita di depan lokal. 3R-nya barang bekas yang sudah dibikin oleh siswa, lemarinya 3R, reduce, rest, dan recycle di depannya, yaitu kelas 4A dan 4B. Di sini ada bukunya dengan penataan yang berbeda juga rasanya, tapi tidak meninggalkan kesan ciri khas kita penghijauan dari Kabupaten Muara Enim yang sangat indah, hijau dan kuning, tidak lepas dari penataannya dan keindahannya, sejuk, nyaman. Sesuai dengan keadaan sekarang, kita dalam keadaan COVID, jadi tidak bisa belajar siswanya melalui pembelajaran daring.
Baik, kita lanjutkan lagi untuk ke kelas 5A, 5B. Di sini juga tertera di depannya ada gambar atau tanaman hijau yang hidup. Di dalamnya betapa juga rapi, ada prakarya keterampilan anak dan ada pojok baca 5A 5B dengan penataan. Keadaannya seperti ini, cantik dan indah, masih menggunakan hijau. Jadi dia ada slogan, listrik dan lain sebagainya. Lanjut kita ke kelas 6A 6B. Kita kembali, ini lokal kita yang berada di belakang, karena lokal SD Negeri 15 ini panjangnya 100 meter kali 5 lokal dan di belakangnya 1 lokal. Makanya kita bentuk untuk adiwiata vertikal, untuk pembentukannya agak berbeda sedikit, lahannya mempunyai cukup sedikit. Baik, kita masukkan kelas 6A 6B. Wow, cantiknya. Ini berkat kerjasama komite guru dan siswa. Ini sangat mendukung sekali. Dengan gambar juga itu ada pemandangan air yang mengalir, Alam pedesaan. alamnya pedesaan yang cukup indah. Ada pondoknya, nyamannya, jadi sejuk, sesuai dengan untuk adiwiata kita mendukung, berupaya supaya siswa peduli dengan lingkungan, serta dia sadar dengan barang bekas itu, kegunaan barang bekas ini sudah ditayangkan oleh gurunya di depan ini. Betapa cantik dengan karya-karyanya dan inovasinya sendiri yang di rekon atau dipedulikan oleh wali kelasnya. Jadi membuat dari barang-barang bekas. Ini barang segar, ini kembang-kembang segar, dan ini berbentuk aqua. Tapi bukan dari barang bekas, yaitu aqua. Sangat cantik sekali. 6A 6B ketahui ini. Yang sudah terbuat, berdirinya ada. Limbah aqua. Mati sampah plastik, bukan sekolah di sampah basah. Lanjut kita ke kemana lagi, sudah dipakai. Kita melanjutkan lagi ke kantor tempat operator gedung SD 15 Lorong Kidul. Ini tempatnya, keadaannya kalau ada tempat pertemuan atau ada sharing wali kepada operator, terutama untuk laporan-laporan di sini, di tempat lemari administrasi, ini tempat laporan bos, ya. Ini yang berada di 3, ini dewan guru. Yang pertama ini pengurusan dapodik, ini operatornya, ini urusan juga tentang laporan keuangan bos. Berarti 3 ini di tempat beradanya di lokal ini yang berada di dalam kantor SD Negeri 15 ini yang isinya operator. Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada ruang rapat. Ruang rapat tempat pertemuan dewan guru. Kalau ada permintaan masalah yang dapat pertemuan. Sebelum kita masuk ke ruang rapat, di dalam gedungnya kita tertera ini ada dari SK dari Bupati Morening, yaitu dari Pak Ahmad Yani. Kebetulan dari 2019 SD Negeri 15 mendapat peringkat dari tingkat kabupaten
Di depannya halamannya ada telah kita buat air mancur, kemudian biota dan ikannya tidak kelihatan warna hitam, banyak warna hitam. Di sini ada kita ruang rapat pertemuan dewan guru. Di sini juga ada wastafel untuk cuci tangannya, dengan di dalamnya ada tempat WC, slogan. Di sini juga sebelum 2016-2018 sudah dapat penghargaan juara 3 karnaval dan juara terfavorit di tingkat kabupaten. Dan ini saya letakkan di ruang rapat ini keadaan sekolah sebelum saya menjabat masuk SD 15 ini 2016 April 2016 seperti ini sekolahnya, belum ada apa-apa di atas ini. Jadi lebar panjangnya memanjang, banyak panjang seperti apa ya, jadi lokalnya 5 lokal memanjang, di belakangnya 1 lokal. Yang luas tanah hanya 100 meter, lebar itu adalah sekitar kurang lebih 15 meter dengan bentuk L. Dari jabat 2016, 17-18 dapat juara karnaval dan mendapat gedung bangunan. Inilah yang tertera dari dibantu oleh PTBA. Terima kasih PTBA sudah tertera dari mereka gedung ini. Semenjak saya jabat dari 2018-19, alhamdulillah SD Negeri 15 memperoleh peringkat juga dari kabupaten, yaitu Adiwiyata tingkat kabupaten, dan untuk melanjutkan. Ini ruang kepala sekolah, di mana tempat saya ini ruangan kepala sekolah. Saya tata sedemikian rupa supaya nyaman. Penarikan dari Dewan Guru dilengkapi dengan Bapak Presiden, bendera, slogan kita, tupoksi kepala sekolah, program kerja kepala sekolah, dan RKJM. Baik, karena persebelahan kita buat bentuk minimalis sekolah, karena berdasarkan sebelah dari ruang ke sebelahnya lagi kita buat di sini ada ruang UKS, di mana ruang UKS ini di depannya ada tanaman hidup. Di sini kita masuk kembali karena COVID juga, siswanya terkadang mereka tidur di sini kalau tidak COVID. Pembelajarannya sangat aktif. Apabila ada anak yang bermasalah masuk angin di ruangannya, yaitu terdiri dari tempat timbangannya, tempat pengukur suhu, jam dindingnya, ini obat-obatannya tidak ada yang kadaluarsa. Kami tidak menggunakan obat yang di luar atau di luar expired, karena yang di sini sering dikunjungi oleh pihak puskesmas. Jadi selalu ini ada buku tamunya, terdiri dari apa itu Bu isinya Bu? Ini apa tuh, kain basah Bu? Ya. Tidak ada kadaluarsa kita kan, tidak menggunakan bodrek. Karena kita tidak menggunakan obat-obatan. Dari tadi kita siapin yang kebetulan dokter kecilnya karena kita ada tapi tidak datang karena musim COVID ini ngeri sekali. Jadi tapi tetap diadakan, ini ada baju-bajunya lengkap, baju dokter kecil. Kemudian lagi ini di sini ada tempat UKS putra tidur. Ya. Kemudian di sini kebetulan ada pas waktu mati lampu agak gelap. Memang disengaja agak gelap di sini. Ini tempat ruangan UKS perempuan. Perempuan kan sering malu-malu. Jadi di sini sengaja tempat UKS perempuan. Kebetulan di depan UKS memang saya sengaja
supaya tertata rapi. Di sini kami tidak juga lupa, meskipun lahannya kecil, kami menggunakan dinding-dinding yang kosong, yaitu kami buat hidroponik. Nah, hidroponik ini tanaman terdiri dari sawi, bayam merah, dan bayam hijau. Kami setiap 2 hari sekali masak di rumah sekolah. Dan di sini juga kami tata karena kecil tempatnya. Ini ada tempat sampah yang tidak lembab. Kami manen ini setiap 2 hari, karena hari ini sudah diganti panen, ada yang tumbuh lagi. Sebelum masuk ruang guru, di sini juga ada dinding yang kosong. Kebetulan kemarin dari Bupati, penghargaan dari Bupati Habibiata, nilai kami yang agak tertinggi di antara sekolah ini, alhamdulillah, meskipun sekolah kecil tapi berbentuk minimalis dan vertikal. Sehingga alhamdulillah ini dari penghargaan dari Bapak Bupati Ahmad Yani 2019 dikasih uang pembina. Terima kasih, mereka sudah menyalurkan kepada kami melalui rekening masing-masing. Ini namanya ruang guru. Baik, di sini ruang guru mungkin mereka tempatnya sering pembelajaran, membuat tugas anak, PR anak, dan saling sharing. Di mana di sini dibikinnya dari kotak ini di antara siswa nih. Ini siswa dengan guru ini, ya tugasnya. Jadi masing-masing kelas 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A, dan sampai kelas 6A 6D. Mereka membuat ini dengan karyanya siswanya dari guru. Guru mendampingi, tapi siswanya yang mengerjakan. Inilah keadaan tempat duduk pertemuan Dewan Guru SD Negeri 15 Lawang Kidul. Foto-foto yang ada tertera ini foto mereka. Dilanjutkan sesampingan, berdampingan dengan ruang guru. Di sini kita memasuki untuk ke sebelahnya ada kotak sampah, yaitu kita untuk greenhouse. Di mana greenhouse SD 15 ini di sampingnya itu kita lihat ada bunga-bunga. Ini ada koordinatornya, ketua greenhouse-nya sudah ada di sini. Tadi anaknya, tapi berhubung COVID, jadi tidak lama mengumpulkan siswa. Jadi melalui daring. Jadi dia datang sebentar, dibatasi dengan waktu minimal 1/4 jam, dia disuruh pulang. Ini warna-warni di dalamnya greenhouse ini terdiri dari bunga-bunga dan kembang yang ada di dalam, termasuk pembibitan di belakangnya itu. Ini di sampingnya greenhouse ini juga ditanami dengan kembang-kembang. Selain dari pucuk merah itu ada, kalau istilahnya ini sawi kering, itu ada bioporinya lengkap, biopori 1, 2, 3, 4, sudah banyak sekali bioporinya. Di sini ditata untuk anak duduk. Setelah dia melihat taman-taman greenhouse, di sini sudah duduk. Kemudian lagi di sini kita siapkan di sampingnya untuk ruang baca, rumah baca anak. Rumah baca anak harus tempatnya nyaman, jadi tidak gersang. Di samping dia baca, dia adem, ada kembang bunganya di samping-samping, tidak membosankan. Makanya kami SD 15 beserta Dewan Guru meletakkan ini dengan merapi ini supaya anak-anaknya santai, duduknya santai, enak dan nyaman. Untuk perpustakaan dulu di sini letaknya di belakang, karena tadi kita lahannya kecil, kita bagi-bagi tempat. Di sini perpustakaan SD 15. Tuh bunganya ada, bunga hijaunya ada, tertera semuanya. Ini ada pengelola perpustakaan, koordinatornya Ibu Busli. Nah, bukunya semuanya tentang, ada gambar-gambar hijaunya, ada tumbuh. Di sini sudah ditatanya
sejarah, geografi, agama, SBDP, IPA, bahasa dan semuanya ini sudah ada disusunnya rapi, tertata rapi, ada non fiksi, ada buku cerita, kemudian lagi karya umum, mulok. Di sini juga ada buku tentang lingkungan. Dia menguasai buku tentang lingkungan. Di sini letaknya ada disusun rapi. Dan di sini juga tempat apabila siswa meminjam. Ini ada katalog meminjam buku, lemarinya. Ini tempat susunnya, kembangnya ada, susun rapi. Ini ada listriknya lengkap. Kemudian lagi ini kita letakkan di sini ada gudang. Jadi penyimpanan semua barang di sini gudang. Lanjutkan lagi di sini, di sebelahnya lagi kita tata di ibu guru agama. Ini ada Ibu Jum, ini menatanya guru agama ini tempat sholat dan kiblatnya memang seperti itu lurus. Ini tatanya tempat sholat, itu baca-baca doanya, semuanya ditatanya dengan rapi. Ini toga apotik, ada semua. Lihat tulisannya, ada binahong, jahe, kunyit, serai, pangle, sirih, lengkuas, sereng merah, apa namanya ini, kencur, jerangau, banglai, kumis kucing. Wow, lengkap sekali di sini. Ini taman toga. Di depan taman toga, saya tadi bilang karena untuk minimalis, jadi saya buat ada WC. WC ini ada WC wanita dan WC laki-laki. Baca doa wanita dan laki-laki, keluar masuk, ada doanya, ada masuk dan ada yang keluar. Dan antara WC-nya seperti ini. Ada kotak sampah, kaca, air, kopi. Ini ruang laki-laki juga, tempat airnya ada, tempat lemari ganti. Ini tempat penampungan air, alhamdulillah. Ini bantuan dari PTBA untuk siswa cuci tangan. Yang berada di lokasi belakang sekolah. Di sini tempat pengolahan sampah basah, sampah kering. Pengolahannya di sini juga ada pupuk kompos yang belum jadi. Ini kompos yang sudah jadi. Ini lokasi belakang sekolah, kita menuju kebun sekolah dan pembibitan. Nah, di sini ada Pak D yang tukang kebun sekalian, dia sering menjual barang-barang bekas. Uangnya kegunaan dia barang bekas, Pak D. Ini mereka gunakan kalau keperluan dia mau beli sabun, dia tidak minta lagi sama kami, sama pihak sekolah. Terkadang dia menggunakan barang sampah, dijualnya lalu dimanfaatkan untuk sekolah. Terima kasih dia merangkap karena dia penjaga sekolah dan menjual barang-barang bekas. Setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali di karungnya seperti ini, termasuk diletakkan di tempat pembibitan. Baik, nah ini timbangan sudah banyak uangnya tuh. Ini timbangannya sudah 2 kilo Bu. penjualan 2 kilo. Selalu ada koordinatornya untuk menyaksikan bahwa penjualan barang itu berapa kilo jumlahnya per hari. Digunakanlah untuk kantin, membeli yang keperluan itu, uangnya akan disetor. Ini juga kita buat kebun sekolah. Kebun sekolah itu ada 2. Di sana satu tadi, toga, di sini juga kebun sekolah tentang pembibitan. Alhamdulillah pembibitan ini sudah berhasil SD Negeri 15 ini. Dengan coba kami menanam pari belut. Pari belut ini paling susah menanamnya karena mengapa, lahannya sangat kecil dan saya juga mungkin di karunia Allah SD 15 ini dan Dewan Guru menanam pari belut ini coba-coba. Dari sekian puluh, 10 yang hidup hanya 1 yang hidup. Ya kan? Iya, tak kirain 10 hidup, cuman tapi yang 1 hidup, 9-nya mati. Ini ada cuman akarnya 1. Dia membuahkan pari ini banyak sekali, lebih daripada 1. Alhamdulillah.
kami langsung memerahkan ini, pembibitan ini untuk perbanyak buat kebun nanti. Di belakang ini sekitar inilah kami akan memperbanyak lagi pari belut ini. Yang bagian kebun yang dilihatnya, dikontrolnya, kalau dia mati mereka selalu dia dijaga dan dipeliharanya. Ini ada penyimpanan, yaitu tanah penguburan. Tadi di depan sekolah, sekarang kita dibuat di belakang sekolah. Masih ada lagi, karena kita nih buat 2 pintu, pintu belakang dan pintu depan. Jadi setiap lokal ada 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kebetulan ini kita posisi di belakang sekolah. Pemanfaatan barang dan pemanfaatan gedung sekolah. Ini ada dari PTE juga. Ini WC siswa. WC siswa ini banyak, ada 4 WC siswa. Ini WC siswa anak perempuan. Baca doa. Ini WC anak laki-laki yang duduk. Ini untuk laki-laki juga kami siapkan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 WC-nya. Ini gantungan bajunya ada, apabila ini sabunnya karena dalam keadaan COVID, jadi mereka menggunakannya pas dipanggil untuk pertemuan. Dan di sini juga ada barang tempatan sampah plastik, sampah kering, dan sampah basah. Nah, dia sudah diolah ini. Jadi mereka di sini pemanfaatan barang di gedung-gedung belakang itu sudah dimanfaatkan, digunakan setiap digunakan seperti apa adanya. Ini berada di belakang lokal kelas 1A 1B, 2A 2B. Ini penggunaan belakang sisi-sisinya ini, terutama pemanfaatan ini. Karena ini dulu penempatan gudang. Jadi dengan dulu peserta komite terjadilah seperti ini, di tengahnya penghijauan untuk mendukung adiwiyata. Demikianlah hari ini kita sudah selesai berkeliling di gedung negeri SD 15 yang tercinta ini, supaya Bapak dan Ibu tim adiwiyata tingkat provinsi berkenan hendaknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.